Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak semuanya, bertemu lagi dengan Ibu, Bu Mulia. Kita akan belajar pengamatan IPA di sini. Oke, kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada pertemuan yang kemarin. Jadi di sini Ibu sudah punya gambar-gambar. Menurut anak-anak, gambar ini gambar orang lagi ngapa sih? Di sini ada penggaris, ada kertas lagi ngapa? Atau di sini ada ibu-ibu lagi ada anggurnya di sini nih, lagi ngapain anggur sih? Atau di sini juga ada orang lagi berlari, lagi ngapain? Oke, benar. Jadi di sini semuanya lagi melakukan pengukuran, baik mengukur dengan penggaris atau timbangan atau di sini dengan stopwatch. Jadi pembelajaran kita hari ini adalah pengukuran sebagai bagian dari pengamatan. Kemudian pengukuran itu apa? Semua kegiatan yang kita lihat ini merupakan kegiatan pengukuran. Kegiatan pengukuran adalah kegiatan yang menggunakan alat ukur yang sesuai untuk bisa mengukurnya tersebut. Oke, kita lanjutkan. Segala sesuatu yang dapat kita ukur itu nanti disebut dengan yang namanya besaran. Misalnya yang kita tahu kita bisa mengukur panjang nih, berarti besaran panjang. Atau kita bisa mengukur waktu, berarti besaran waktu. Kemudian mengukur merupakan kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang dipakai sebagai yang namanya satuan. Ini maksudnya bagaimana? Oke, kita lihat gambar kita yang tadi lagi. Menurut anak-anak dari gambar yang ini, yang diukurnya apa sih? Yang diukurnya besarannya apa? Yang diukur dari gambarnya ini adalah panjangnya. Oke, kemudian satuannya itu apa? Yang nanti kita bandingkan. Misalnya kita ngukurnya itu apa nih satuannya di sini? Bisa nanti ada yang namanya senti, milimeter, inci, dan yang lain. Kemudian yang kedua di sini. Oke, kalau yang di sini besarannya itu kalau dalam kehidupan kita sehari-hari disebut dengan berat. Tetapi kalau dalam IPA ini bukan disebutnya dengan berat, tapi disebut dengan massa. Kemudian satuannya itu apa? Bisa nanti kilogram, ons, dan lain-lain. Selanjutnya, besaran yang ketiga adalah besaran waktu. Untuk besaran waktu, satuannya itu banyak, bisa detik, jam, menit, dan yang lainnya. Oke, kita lanjutkan. Oke, di sini Ibu ada gambar kakak beradik. Ini namanya Kak Ani, ini namanya Adik Budi. Mereka berdua lagi melakukan pengukuran nih terhadap meja dengan menggunakan jengkal mereka masing-masing. Oke, dari misalnya mereka mengukur meja tersebut, apakah nanti hasil pengukurannya sama antara jengkal kamu dengan jengkal saudara atau orang tuanya? Kalau misalnya nanti sama atau berbeda, itu alasannya kenapa tuh? Sama atau berbeda nggak sih hasilnya? Di sini kalau misalnya antara Kak Ani sama Adik Budi tadi mengukur, yang pasti hasilnya akan berbeda. Karena dari sini aja kita lihat nih, tangannya Kak Ani ini lebih panjang jengkalnya dibandingkan jengkal Adik Budi, sehingga nanti akan menghasilkan hasil pengukuran yang berbeda. Jadi hasil pengukuran yang berbeda-beda itu nanti kita sebutnya dengan satuan tidak baku. Baku itu kalau kita artikan artinya tetap, berarti kalau diartikan lagi satuan tidak tetap. Kenapa disebut dengan satuan tidak tetap? Karena kayak gini, satuan yang apabila digunakan oleh orang yang berbeda akan memberikan hasil pengukuran yang berbeda juga. Itu yang disebut dengan satuan tidak baku. Misalnya nih, dia ada yang pertama, ada yang disebut dengan depa.
Depa itu apa? Apabila kita merentangkan tangan kita, jarak di antara ujung jari tangan kiri dan ujung jari tangan kanan, itu jaraknya disebut dengan 1 depa. Selanjutnya, ada yang disebut dengan hasta. Hasta itu adalah jarak antara siku kita sampai ujung jari kita. Dan yang ketiga ada yang disebut dengan jengkal. Jengkal itu adalah jarak di antara ujung jari ujung ibu jari dengan ujung kelingking kita. Oke. Jadi di sini Ibu ulangi lagi, ada yang namanya depa, yang dari sini sampai sini, kalau hasta dari siku sampai ujung jari, dan jengkal seperti ini. Jadi mereka semuanya adalah contoh dari satuan tidak baku. Satuan yang apabila kita ngukurnya dengan orang lain, itu hasilnya akan berbeda. Karena kenapa? Ukuran jengkal atau ukuran hasta kita dengan orang lain itu berbeda-beda seperti itu. Oke, Ibu lanjutkan. Oke, di sini ada tugas yang harus anak-anak lakukan. Yang ini kita akan melakukan yang namanya pengukuran satuan tidak baku. Anak-anak akan melakukan pengukuran meja dengan menggunakan jengkal. Tetapi bukan cuma anak-anak saja, nanti anak-anak juga akan meminta salah satu anggota keluarganya untuk melakukan pengukuran juga terhadap meja dengan menggunakan jengkal mereka. Kemudian anak-anak catat hasil pengukurannya dan bandingkan dengan hasil pengukuran yang kalian. Apakah sama atau berbeda dan buat kesimpulannya. Kenapa sih alasannya seperti itu. Selanjutnya yang kedua, kita melakukan pengukuran juga nih. Kalau tadi kita menggunakan jengkal, hasta, ataupun depa, sekarang kita menggunakan penggaris. Misalnya nih, Ibu mengukur suatu penghapus dengan menggunakan penggaris, Ibu mendapatkan hasilnya 7 cm. Kalau misalnya anak-anak mengukur dengan teman-teman anak-anak nih, apakah nanti hasilnya itu sama juga atau misalnya berbeda? Dan apa nih alasannya kenapa bisa seperti itu? Ini disebut dengan yang namanya satuan baku. Jadi bedanya tadi dengan yang tadi, kalau tadi satuan tidak baku. Kalau satuan baku ini artinya tetap. Jadi apabila diukur oleh siapapun, dia akan menghasilkan hasil pengukuran yang sama atau tetap. Misalnya nih, di sini Ibu punya meteran. Ibu akan mengukur panjang dari rumah. Misalnya Ibu mengukur menghasilkan panjang 10 meter seperti itu. Apabila anak-anak yang mengukur, dia akan menghasilkan hasil yang sama. Apabila satuannya sama, kita sama-sama pakainya meter seperti itu. Itu yang disebut dengan satuan baku. Kalau kita bahas lagi, satuan baku tersebut, misalnya kita ambil nih besarannya itu panjang. Jadi panjang itu satuan baku, hasilnya yang sama pengukurannya dengan orang lain, itu misalnya sentimeter, meter, kilometer, dan yang lain-lain. Sedangkan satuan tidak baku, misalnya kita ngukur dengan jengkal, pasti beda-beda kan dengan depa atau dengan hasta. Yang kedua ada yang namanya massa. Jadi massa ini kalau dalam kehidupan sehari-hari kita sebutnya dengan berat. Kalau dalam IPA disebutnya massa. Nanti Ibu akan jelaskan dalam pertemuan selanjutnya apa perbedaannya. Kalau massa, satuan bakunya biasanya kilogram, ons, ton, dan lain-lain. Kalau satuan tidak bakunya jarang sih, kecuali di rumah kita bilangnya. Kita mau massanya berapa, seperti itu. Tapi yang berbeda antara orang yang satu dengan yang lain. Yang ketiga yaitu waktu. Satuan bakunya detik, menit, hari, tahun, dan yang lain. Baik, sekian dulu pembelajaran kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.